yang biasanya kamu lakuin biar senang lagi atau happy lagi? Nonton film, itu pasti. Nonton film. Kalau aku sih sukanya baca komik ya. Baca komik terus tidur sih yang pasti. Karena kalau tidur semuanya lupa. Biasanya aku kayak dengerin lagu sih. Jadi kayak cari lagu yang relate biar kayak at least kita ngerasa nggak sendiri di dunia ini gitu. Biasanya aku ngelakuin jelas mendekatkan diri kepada orang-orang yang tersayang. Ya kayak misal curhat dan segala macamnya, terus Makan sama tidur. Karena kalau kita tidur tuh nggak menyelesaikan masalah. Cuma kayak masalahnya nggak ngikut gitu loh. Misal atau minum yang aku suka, minum matcha bukan minum yang lain. Oke. ini apa? Ya butuh waktu buat kayak apa sih? Merenung tuh, kontemplasi gitu loh. Merenung terus habis itu kayaknya masalah oke-oke aja, apalagi kalau udah merencanakan sesuatu yang lain gitu loh. Pernah nggak sih Kak, misalnya nih Kakak lagi googling sendiri, terus endingnya malah self-diagnose dan malah cocok logi sama indikasi masalah-masalah mental Kak? Sering banget tuh aku kayak gitu tuh. Pernah, itu sering banget. Pernah ya kayaknya. Itu kayaknya berawal dari, kalau aku ya berawalnya itu malah dari penyakit. Kalau mental tuh enggak, malah kayak curhat-curhat apa terus aku depresi atau apa juga itu aku enggak sih, malah lebih ke penyakit gitu, penyakit fisik gitu daripada mental gitu kalau self diagnose. Self diagnose-nya gara-gara pas cerita sama orang gitu. Terus kayak kok sama gitu. Tapi habis gitu aku langsung pergi ke psikolog atau psikiater sih. Soalnya tiap kali aku self diagnose jatuhnya aku malah pusing sendiri, jadi kayak aduh, kayaknya aku nggak bisa kayak gini. Kalau googling aku nggak pernah, tapi aku kayak ada suatu kesempatan kayak aku cerita-cerita sama beberapa orang yang memang mereka didiagnose sama yang profesionalnya. Terus mereka kayak cerita gejala-gejala mereka apa, terus aku kayak relate gitu. Jadi pas mereka cerita aku self diagnose, tapi aku nggak googling gitu. That's why kenapa kita harus hati-hati kalau kita lagi searching di Google, karena informasinya mungkin benar, tapi itu tuh beda sama diagnosis dari dokter atau psikolog atau psikiater. Ketika kita hanya memberikan atau percaya sama yang ada di Google doang, kita pasti, oh misalnya nih, Hana sendiri tuh kan pernah panic attack. Terus ketika cari di Google, pasti langsung ngasih diagnosis, oke, aku tuh parah banget, masalah psikis dan sebagainya. Ternyata ketika ke dokter pun tidak separah itu. Dan terkadang masalah yang utama dari psikis itu tuh bukannya psikis tapi fisik kita. Jadi pikiran-pikiran ketika kita lagi overthinking atau lagi ada masalah yang hubungannya sama psikis, sebaiknya kalau lagi nggak yang parah banget itu hindari Google. Kalau menurut Nana sih itu hindari Google. Karena mereka ngasih efek yang lebih buruk ketimbang apa yang kamu pikirkan saat itu. Menurut kamu, self diagnose itu tuh bahaya nggak sih? Atau justru malah membantu kita buat lebih aware sama kondisi mental kita? Wow, menurut aku bisa dua-duanya. Self diagnose itu bahaya kalau kita nggak verifikasi ke yang lebih ahli ya. Kalau self diagnose tuh sebenarnya kurang baik ya, karena daripada kita bisa lega, justru kita malah jadi overthinking nggak sih? Kalau menurut pengalaman sih lebih bahaya ya. Karena persoalan mental itu tuh mungkin ada yang kita nggak bisa kategoriin kayak berdasarkan penyakit atau apa, cuma ada yang emang mungkin hal-hal yang lebih ringan, lebih seperti kayak stres itu kan semua orang stres ya, sedih semua orang sedih, happy semua orang happy. Tapi kalau diagnosis yang hubungannya sama penyakit tersebut nanti kita beli obat atau sebagainya, itu jangan bergantung sama Google. That's why bahkan ketika kamu cerita ke teman kamu yang belajar psikologi aja, mereka kadang memberikan jawaban karena mereka kenal kamu, bukan karena mereka seorang ahli. Jadi kalau menurut Nana, secara pribadi itu lebih bahaya. Di satu sisi self diagnose ini bisa kayak tadi disebutin bisa ngebantu kita jadi lebih aware sama mental health kita. Tapi jangan dijadiin self diagnose ini sebagai patokan atau jadi kayak kita yang paling korban. Maksudnya jangan dijadiin kayak kita tuh udah langsung nyerah gitu aja gitu. Jadi justru dijadiin sebagai kita pacuan buat kayak oh iya nih supaya kita tahu yang lebih validnya, mending ke konselor langsung gitu. Tetap ke konseling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya insyaallah
di usia-usia seperti ini, di masa muda, kemudian di media sosial yang begitu terbuka gitu ya, kita sering dihadapkan terkait dengan mental health gitu ya, kesehatan jiwa, kesehatan mental gitu ya. Dan ini memang menjadi problem juga di masyarakat kita gitu ya. Ternyata data juga menunjukkan bahwasanya ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan kejadian terkait dengan penyakit mental health ini gitu ya, baik yang kemudian masih taraf ya ringan sampai kemudian yang berat kayak gitu ya. Ya, dan memang apalagi juga tadi di sumber informasi yang begitu terbuka, kita memang seringkali melihat gitu ya di Google, di platform yang lain gitu ya, mencari dan kemudian mendiagnosis diri sendiri atau self diagnosis gitu ya. Sebenarnya ini bagus gitu ya untuk menciptakan kesadaran gitu ya, untuk lebih aware terkait dengan kondisi pribadi kita, baik itu fisik maupun juga kesehatan jiwa, kesehatan mental kita gitu ya. Akan tetapi yang perlu kemudian ditilik kembali, dilihat kembali adalah ya sumbernya gitu ya. Kita saja gitu ya untuk mungkin ketika kita kuliah, kita belajar gitu ya, ataupun ya apapun kita mencari kan, kita selalu kemudian melihat nih siapa yang kemudian menyampaikan ini kita ambil dari mana gitu ya sumbernya ya. Terkait kesehatan pun juga demikian gitu ya, terkait kesehatan harapannya kita nantinya mencari gitu ya sumber yang kredibel gitu ya. Jangan sampai kalau hanya dari Google saja, ya Google nanti banyak gitu ya. Tapi kemudian kita cari sumber yang kredibel, lebih bagus kalau kemudian ya sumber yang terpercaya gitu ya, dari misalkan WHO gitu ya kalau untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi gitu ya, kadangkala memang itu hanya menjadi pengetahuan dasar saja gitu ya. Jangan sampai kemudian kita dalam tanda kutip menjudge gitu ya, sudah memberi kesimpulan gitu ya terkait dengan kondisi kita. Karena apa? Karena bisa jadi kita bukan ahlinya. Beda cerita kalau ya mohon maaf, saya sebagai dokter gitu ya, mungkin bisa kemudian tahu gitu ya kondisinya seperti apa, bahkan mungkin kondisi yang ada pada diri saya sendiri, walaupun seorang dokter pun juga perlu untuk mencari tahu gitu ya di dokter yang lain gitu ya, juga mencari kesembuhan di dokter yang lain gitu ya, sebagai sarana ikhtiar gitu ya. Akan tetapi ya tadi mungkin kita backgroundnya bukan dari kesehatan, kita hanya tahu informasi-informasi saja gitu ya, hanya tahu oh gejalanya seperti ini itu gitu ya, tapi kemudian kita menyimpulkan sendiri gitu ya. Harapannya itu hanya sebagai pengetahuan dasar saja, sebagai awareness saja gitu ya. Nah kemudian dalam kalau di Al-Quran gitu ya, di dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat yang ke-34 Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Maka bertanyalah kepada yang punya pengetahuan terkait dengan itu jika kamu tidak mengetahui. Maka kita tanya kepada ahli. Maka tadi bagus gitu ya, bertanya kepada psikolog, psikiater gitu ya, terkait dengan kesehatan mental itu bagus. Terkait dengan kesehatan fisik kita pergi ke dokter gitu ya, walaupun sebelumnya mungkin kita sudah punya pengetahuan sebelumnya gitu ya, pengetahuan sebelumnya dari apa yang kita cari di Google dan di platform yang lain gitu ya. Sehingga tadi memang self diagnose itu hanya sebagai pengetahuan basic saja, dasar saja untuk kemudian menjadi awareness, akan tapi kemudian kita tanya kepada yang lebih ahli gitu ya. Nah, bagaimana kemudian nanti menanggulanginya gitu ya, terkait mental health ini ya, kita bisa melakukan kemudian apa yang kita sukai meskipun dalam batas yang kemudian juga dalam syariat dibenarkan gitu ya. Kita perlu lagi melihat di Al-Quran bagaimana kemudian para nabi pun gitu ya itu diberikan juga refreshing oleh Allah gitu ya. Contohnya Rasulullah, Masya Allah gitu ya, refreshingnya ketika beliau melalui masa sulit gitu ya, itu dengan diperjalankan gitu ya sampai kemudian bertemu dengan Allah gitu ya, itu Masya Allah gitu ya. Dan ternyata diperjalankannya untuk apa? Ternyata diperjalankannya untuk mendapat perintah sholat. Wah ternyata gitu ya, sholat itu menjadi pelipur lara kita gitu ya, menjadi bagian dari refreshing kita ternyata gitu ya. Nantinya kalau kemudian kita lihat lebih jauh gitu ya, sehingga ya nantinya kemudian kita bisa tetap gitu ya sehat secara fisik dan juga mental kita gitu ya, dan tetap pada koridor syariat kita. Ya semoga bermanfaat apa yang kemudian saya sampaikan, bisa menjadi ladang kita untuk menambah kebaikan dan juga menjaga kesehatan kita baik fisik dan mental.
Semoga terus kemudian dikuatkan oleh Allah. Akhirul kalam, kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.